Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givanisha Najma Salsabila de Rose dengan NIM 124490017. Jadi di sini saya akan menjelaskan PIN ISP apa saja yang kami gunakan untuk pada tugas besar kami untuk serial komunikasi. Kita langsung masuk di sini. Oke, berikut judul tugas besar kami, yaitu rancang bangun media pembelajaran interaktif bahasa Inggris berbasis ISP32 dengan analisis waktu respon anak. Tugas ini bertujuan untuk membantu anak-anak untuk memahami atau belajar kosakata dasar bahasa Inggris, yaitu dengan mengetahui vocab-vocab dasar seperti buah, hewan, emosi, dan lain-lain. Oke, di sini gambar layoutnya. Oke, di sini tampak komponen yang kami gunakan ada LCD TFT, kemudian di sini ada micro SD, di sini ada DF player mini, ada speaker 2 buah, switch, ESP, kemudian push button 5 buah, RFID reader, kemudian di sini ada LED 3 buah. Oke, sebelum itu di sini ada rangkaian skematiknya. Mohon maaf apabila tidak dapat terlihat jelas ya, karena ini merupakan screenshotan dan ini rangkaian skematik aslinya memang berada di laptop kawan saya sekelompok, dan ini merupakan laporan kami untuk tugas besar nantinya. Oke, kita langsung aja. Di sini tuh kami menggunakan PIN ISP untuk komunikasi serial itu ada PIN SCK, PIN MISO dan MOSI, kemudian ada PIN CS. PIN SCK atau serial port itu terhubung ke PIN IO18 di ISP. Jadi fungsinya itu PIN SCK atau serial clock itu supaya antar pin atau antar komponen itu dapat disinkronkan temponya atau waktu setiap detaknya agar lebih teratur saat mengirim dan menerima data. Jadi tidak akan ada yang bertabrakan saat mengirim dan menerima data. Karena kan antar komponen itu mengirim dan menerima data itu langsung kadang serentak begitu kan. Jadi SCK ini, serial clock ini memastikan agar saat komponen itu menerima dan mengirim data secara teratur dan tidak bertabrakan. Kemudian ada pin MOSI, yaitu sebagai jalur untuk mengirim data. Jadi kan di sini kita biasanya menyebut microcontroller itu atau microcontroller atau master, komponen master, sedangkan kayak LCD, kemudian micro SD card, terus ada DF player mini itu kan kita sebut sebagai asisten atau slave komponen gitu. Jadi saat komponen master ini dan komponen lainnya itu akan menerima data, MOSI inilah yang menjadi jalur pengantar atau jalur perintah untuk data-data tersebut. Sedangkan pin MISO untuk pin MOSI tadi itu saya cek dia itu terhubung ke pin 32 ISP. Sedangkan pin MISO atau biasa kita sebut itu MISO master in safe
ouch. Nah, dia tuh untuk jalur menerima data dari pin master atau komponen-komponen slave tadi. Jadi kalau MISO itu pin yang mengantar atau memberi perintah, kalau pin MISO itu yang menerima perintah. Kemudian pin CS. Pin CS ini dia tuh untuk menentukan kemana data atau sinyal itu bakal dikirim. Misal setiap komponen itu kan mengirim dan menerima data secara bersamaan kan, misalnya dalam kondisi high semua gitu kan. Nah, pin CS ini dia itu yang memilih, misal mm, misal eh, seorang penutor gitu kan, penutur gitu. Dia memilih salah satu murid dari sekian banyak anak untuk ditunjuk ke depan atau untuk ditunjuk mengerjakan tugas. Nah, saat penunjukan itulah yang disebut pin CS. Jadi dia memilih salah satu jalur atau salah satu komponen yang memang untuk dipilih untuk mengerjakan atau menerima sinyal tersebut. Oke, selanjutnya menjelaskan komunikasi UART, I2C, dan SPI. Untuk komunikasi UART sendiri itu ada dua, itu ada RX dan TX. Jadi dia itu sambungan antara RX dengan TX. Jadi saat RX itu harus disambungkan dengan TX dan TX harus disambungkan dengan RX. Jadi bersilangan agar terjadi komunikasi antar keduanya. Kenapa? Karena RX itu sebagai penerima sinyal atau penerima perintah, sedangkan TX itu pengirim atau pemberi perintah. Begitu. Kemudian di sini kan RX DF player mini ini dihubungkan ke TX ISP dan TX ISP TX DF player mini itu dihubungkan ke RX ISP. Jadi memang bersilangan atau berlawanan agar bisa berkomunikasi. Kalau misalnya RX sama RX kan sama-sama perintah tuh, perintah ketemu perintah, nggak ada yang menerima, jadi dia tidak akan terjadi komunikasi gitu, jadi memang harus berlawanan atau sampingan. Kemudian ada SPI, yaitu komunikasi yang digunakan dengan tempo yang cepat dan dapat menggabungkan beberapa data komponen sekaligus. Jadi dia ini gimana ya? Hampir mirip dengan Word tapi berbeda karena dia ini temponya lebih cepat. Sama kalau Word kan hanya yang tersambung dengan RxTx. Kalau SPI ini bisa menggabungkan data atau sinyal dari banyak komponen sekaligus dengan tempo yang sangat cepat. Kemudian ada I2C yang PIN-nya itu ada SDA dan SCL. Ini hampir mirip dengan SPI, namun dia lebih lamban daripada SPI. Jadi kalau I2C ini kalau mau lebih cepat dalam menerima data, dia harus di pull up terlebih dahulu. Begitu. Mungkin di sini saya tidak akan bisa menunjukkan pinnya dengan jelas karena di sini agak blur juga ya. Ini screenshotan
yang memang ada di laporan proyek tugas besar kelompok kami. Kalau saya rekam mungkin tidak akan kelihatan karena ini kalau saya zoom juga kalau di video mungkin kurang kelihatan. Tapi ya tadi sudah saya jelaskan tentang pin-pin apa saja untuk serial komunikasi yang kami gunakan pada tugas besar kali ini. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.